Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 bocah di Samarinda terseret arus sungai dan keduanya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Serangan ulat bulu di Taman Bebaya Samarinda kembali terjadi. Perayaan Hari Sumpah Pemuda di Kalimantan Timur diwarnai dengan pemberian penghargaan kepada sejumlah pemuda berprestasi. Sejumlah warga bersama relawan kemanusiaan ini berupaya mengevakuasi seorang bocah yang terseret arus Sungai Benangan, Desa Muang, Lempake, Samarinda, Senin sore. Upaya pencarian korban tidak berjalan mudah karena arusnya cukup deras. Sementara ibu dari bocah tersebut seketika histeris setelah memastikan anaknya bernama Ahmad Nur Rahman ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Warga menyatakan awalnya melihat ada 2 bocah yang sedang berenang di sungai. Namun tiba-tiba satu dari 2 bocah itu terseret arus. Melihat kondisi tersebut, rekannya berupaya menolong. Naas, upaya ini tidak berhasil. Kedua korban justru tenggelam akibat terseret arus sungai. Dua. Yang pertama terjun duluan? Yang pertama itu tidak bisa berenang dia. Yang besar apa yang kecil, Bang? Yang kecil. Oke. Akhirnya yang gendut itu bisa berenang, dia nolongin. Nolongin, begitu saking paniknya yang nggak bisa berenang ini ditarik bajunya. Pokoknya apa yang bisa dipegang sama yang nggak bisa berenang ini. Akhirnya kedorong arus ke tengah, lemas beduanya larut. Jadi ya saya tolongin, begitu saya kejar sampai bawah, kepalanya itu sudah hilang total. Hilang total, dua-duanya, Bang? Iya. Dan sempat saya terjun itu. Begitu saya kejar, tidak kelihatan kepalanya, tidak kelihatan. Jadi tidak tahan saya, sudah naik saya. Langsung mau cari bantuan kan, berhubung anak-anak aja di sini. Ya lambat kayaknya. Waktu Bapak lihat pertama kali itu, masih ada terlihat nggak mereka? Masih terlihat, 1 orang Pak, kepalanya itu kelihatan dia. Masih kelihatan ya? Terseret gitu ya? Iya. Baru saya terjun kan, saya kejar, saya kejar berenang, tapi karena arusnya deras kan, kayaknya sudah enggak hilang dia. Setelah berbagai upaya pencarian dilakukan, korban kedua atas nama Wahyu akhirnya berhasil ditemukan. Korban kedua juga ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dengan jarak 1 km dari lokasi kejadian. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Pria yang digelandang ke kantor polisi ini bernama Ricky. Ia ditangkap usai kepergok mencuri tembaga alat pendingin ruangan di kantor Badan Kepegawaian Daerah Kaltim, Jalan Kesuma Bangsa, Samarinda Kota pada Senin siang. Bersamanya disita barang bukti berupa tembaga hasil curian. Aksi pencurian itu terungkap saat salah satu petugas keamanan melihatnya melepas tembaga dari alat pendingin. Ricky yang kala itu berusaha melarikan diri tidak bisa berkutik saat sejumlah warga menangkapnya beramai-ramai. Bahkan ia pun sempat menjadi bulan-bulanan warga. Petugas lainnya menyatakan kecurigaan dengan aksi pencurian itu sudah dirasakan saat mendengar desis dari mesin pendingin ruangan. Akan tetapi hingga pertukaran jam piket, pelaku belum berhasil ditemukan. Lama saya ke belakang lo. Belakang gedung ya? Ya, belakang gedung saya cek. Oh, selang dari AC-nya itu sudah terpotong memang, terus bunyi dari situ, kayak bunyi ban bocor. Saya cek lagi depan AC kedua, nah sama suaranya juga. Udah lama saya balik lah.
Soalnya pas ngecek itu sudah tidak ada orangnya. Memang kebetulan itu suara sudah memang nyaring sudah. Paling ini paling memang kayak mungkin AC-nya yang rusak atau apa kan. Jadi balik lagi sudah. Udah lama ganti shift, security-nya datang lagi bapak ini. Nah kebetulan bapak ini mau ke WC belakang, mau cuci baju Pak ya. Mau cuci baju. Nah kebetulan ngelihat malingnya itu lagi pas-pasan mau motong itu. Saat ini tersangka Ricky ditahan di Mapolsekta Samarinda Kota untuk dimintai keterangan. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Berbagai barang bukti hasil sitaan dari penyidik Kejaksaan Negeri Samarinda dimusnahkan Selasa siang. Untuk prosesnya dilakukan di halaman kantor Kejari Kejaksaan Negeri Samarinda dengan disaksikan sejumlah pihak. Barang bukti yang dimusnahkan itu mulai dari ratusan ribu batang rokok tanpa cukai, narkotika, senjata tajam, hingga barang elektronik tanpa standar nasional Indonesia. Pihak Kejari memastikan seluruh barang bukti yang dimusnahkan berasal dari kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ditegaskannya, barang yang dimusnahkan ini bersumber dari berbagai penyidik seperti Kejari, Bea Cukai, dan Balai POM. Ini tepat pada tanggal 28 Oktober ya, Hari Sumpah Pemuda ini. Jadi kami melaksanakan pemusnahan barang bukti yang mana ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersumber dari beberapa unsur penyidik, yaitu yang pertama itu dari PPNS dari Bea Cukai, kemudian dari Balai POM, dan kita rangkum dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Dan di luar daripada rokok ada barang bukti berupa narkotika golongan 1 jenis sabu kurang lebih 266,60 gram, narkotika golongan 1 jenis ganja kurang lebih 29,40 gram, narkotika jenis inex atau ekstasi sebanyak 3 butir, senjata tajam sebanyak 12 buah, handphone sebanyak 20 unit, serta 355 buah barang bukti lainnya seperti korek, bong, timbangan, kotak rokok, tisu dan lain yang mengikuti perkara-perkara yang lain. Untuk saat ini, penanggung jawab penitipan dan pengelolaan barang sitaan negara sudah resmi berpindah ke tangan Kejaksaan dan Kejaksaan Negeri Samarinda, menjadi satu-satunya Kejari di Kalimantan Timur yang mengelola barang sitaan secara langsung. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.